Maret 2022 dengan tema apa semua? Nah, tema kita hari ini kisah Bapa leluhur. Dan subtema kita pada hari ini yaitu hidup dalam perjanjian dengan Allah. Naskah kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 12 dan ayat hafalannya dari Kejadian pasal 15 ayat yang ke-18. Jadi sebelum kita akan mulai sekolah minggu kita, siapkan dulu Alkitabnya, uang persembahannya juga ya Kak Samuel ya. Jadi nanti waktu sudah mulai persembahan sudah siap ya adik-adik ya, dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis nama adik-adik juga di depan amplopnya. Jadi tahu kalau itu persembahan punya adik-adik untuk sekolah minggu ya. Oke Kak Samuel. Oke, sebentar Kak, ada yang lupa. Kita juga harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Betul sekali adik-adik. Oke, kita akan masuk lagu pembuka. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Berdiri. Laskar Kristus Siap. Oke, kita angkat pujian karena hari ini kita bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Musik. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, hari apa? Harinya mari kita memulai ibadah kita buka dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam seminggu ini dan mengumpulkan kami hari ini di sini untuk beribadah sekolah minggu. Tolong Engkau berkati ya Bapa agar ibadah kami tidak menjadi sia-sia, tapi kami dapat memahami semua dari bagian firman. Berkati kami anak-anak-Mu, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik terkasih, nanti di dalam pembacaan Alkitab kita akan mendengarkan tentang janji Allah kepada Abraham. Begitu pula janji Allah dalam hidup kita. Janjinya pasti ya dan amin. Mari kita angkat pujian, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Saat Tuhan kau angkat
Bacaan Alkitab Kejadian 15 ayat 1-21 dengan perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam sesuatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaumu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Demisik." Itu lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkanlah hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnya nyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang Abram ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dan dianya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesuatu itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi
keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab belum itu keturjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam, telah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunan mula kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kandem, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Kak Aldo, ayo kita main sepeda. Kakak kan sudah janji sama Adit mau main sepeda bersama-sama. Tunggu sebentar ya, Dit. Kakak belajar online dulu. Kakak kan janjinya jam 4 nanti. Habis selesai belajar, masih 30 menit lagi, Dit. Sabar ya. Ayo Kak, itu teman-teman sudah pada main sepeda. Janji harus ditepati dong. Adit, sabar ya nak. Kak Aldo pasti menepati janjinya. Biarkan Kak Aldo menyelesaikan belajarnya dulu ya. Baru kalian bersepeda. Baiklah, Adit tunggu 30 menit lagi ya Kak. Nah Adit, sementara menunggu Kak Aldo belajar, Mama mau cerita tentang janji. Begini ceritanya. Suatu ketika berkatalah Tuhan kepada Abram, "Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Adit, tahukah kamu mengapa Tuhan mengatakan hal itu kepada Abram? Karena Tuhan melihat kegelisahan Abram setelah ia meninggalkan negerinya dan hidup di negeri orang. Abram tersadar bahwa dia tidak memiliki anak. Lalu, siapakah yang menjaganya saat dia tua? Hal itu terungkap seperti yang dikatakan oleh Abram. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abram mulai ragu terhadap apa yang telah Tuhan janjikan kepadanya sewaktu ia di negerinya. Tetapi Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya terhadap umat yang dikasihinya. Tuhan berkata kepada Abram, Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah Adit, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah itu sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Usia Abram kan sudah sangat tua dan istrinya pun demikian. Sepertinya perkataan dan janji Tuhan kepada Abram sulit dipercaya. Sebab tidak mungkin
bagi Sarai untuk melahirkan lagi. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia tidaklah mustahil bagi Allah. Oleh karena itu, Abram percaya. Tuhan sangat senang dengan sikap Abram yang percaya itu. Tuhan Allah, dari manakah aku dapat tahu bahwa aku akan memiliki apa yang Tuhan janjikan? Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Abram menjaga persembahan ini dari segala binatang yang mengganggunya. Ketika hari semakin sore, Abram tertidur. Dalam tidurnya, Tuhan menjumpai dia dan berkata, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. setelah mengatakan hal tersebut, seluruh tempat menjadi gelap gulita. Tiba-tiba cahaya muncul dari mezbah persembahan yang dibuat oleh Bapak Abram. Api menghanguskan seluruh persembahan yang diserahkan Bapak Abram. Dan Bapak Abram menjadi takjub dengan apa yang dilihatnya. Tuhan menyatakan dirinya kepada Bapak Abram bahwa ia senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Abram. Luar biasa ceritanya. Tuhan memberkati Bapak Abram dengan janjinya. Terus gimana kelanjutan ceritanya, Ma? Nanti akan Mama lanjutkan ceritanya ya, Dit. Sepertinya Kak Aldo sudah selesai belajarnya. Nah, Adit bisa main sepeda sekarang. Ayo Dit, kita main sepeda. Kakak menepati janji kakak kan? Jangan lupa pakai maskernya ya Dit. Iya, Kak. Mah, Adit main sepeda dulu ya sama Kak Aldo. Janji ya, Mah, dilanjutkan ceritanya. Iya, Dit. Mama pasti menepati janji Mama. Kalian hati-hati ya main sepedanya. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan setiap minggunya memang berbeda-beda. Tetapi setiap minggunya akan mendapatkan pesan yang semakin membuat kita kagum kepada Allah yang kita sebut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, jika pada minggu yang telah lewat, kita sudah menyaksikan bahwa dengan taat Abram melakukan apa yang Allah minta,
meskipun dia tidak tahu kemana tujuannya. Nah, hari ini kita kembali melihat lanjutan bagaimana Allah yang punya rencana untuk membuat bangsa yang besar melalui Abram. Dia mulai menunjukkannya kepada Abram dengan cara Allah berjanji kepada Abram bahwa Abram akan mendapatkan keturunan yang kita sering sebut dengan Abram akan mendapatkan anak. Anak-anak yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, pada saat Abram mendengarkan janji yang Allah sampaikan, bagaimana respon Abram? Karena pada saat itu Abram yang sudah sangat tua belum sama sekali mendapatkan anak seorang pun, belum sama sekali. Tetapi respon Abram atau tanggapan Abram adalah dia tetap percaya kepada Allah. Abram tetap yakin bahwa apa yang Allah katakan, apa yang Allah janjikan itu ya dan pasti. Dan betul adanya anak-anak yang terkasih, kalau kita melihat pada pasal-pasal selanjutnya, pada akhir dari kitab Kejadian, kita akan melihat bahwa Allah betul-betul tidak melupakan janjinya kepada Abram. Allah membuktikan bahwa keturunan-keturunan dari Abram seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Allah membuktikan janjinya. Pesan firman Tuhan yang pertama untuk kita di minggu ini, melalui janji yang tidak sama sekali Allah lupakan, ingin mengajak kita anak-anak supaya kita pun akan sama dengan Abram, yaitu tetap taat, tetap rajin berdoa saat kita sedih, saat kita bersuka cita, saat kita bergembira, atau saat kita ada yang membuat kita menangis dan kecewa. Tetaplah percaya kepada Allah, tetap rajin berdoa, tetap rajin sekolah minggu, tetap rajin melakukan firman Allah. Yang kedua, jikalau Allah sama sekali tidak pernah melupakan janjinya, Allah betul-betul membuktikan apa yang menjadi janji dan perkataannya, maka kita pun diajak untuk tidak melupakan janji. Jikalau kita ada berjanji kepada teman, kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada mamah kita, atau kepada papa kita, kita mau lebih berhati-hati dengan janji, supaya janji itu tidak kita lupakan, tetapi janji itu mau kita buktikan. Bukankah Allah yang kita kenal adalah Tuhan kita yang mengajarkan kita supaya kita mengikut Dia sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami memiliki iman yang tidak goyang, dan kami memiliki iman yang akan kami pegang sampai selama-lamanya hidup kami. Tuhanlah pertolongan, Tuhanlah yang memampukan supaya kami mengikuti kebaikan dari Tuhan dan teladan yang Abram telah lakukan. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau dukung dalam doa untuk pemerintah negara Indonesia, di mana berbagai macam rencana, berbagai macam kegiatan untuk kebaikan warga negara Indonesia akan terus dilakukan melalui pemerintah negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan memberkatinya dalam segala karya bersama dengan jajaran atau teman-temannya, sehingga kebaikan sebagai warga negara Indonesia betul-betul kami boleh alami. Kami juga mau serahkan salah satu kegiatan pemerintah negara Indonesia, yaitu memberikan vaksin kepada semua orang. Tuhan memberkatinya karena sampai saat ini vaksin tersebut boleh kami terima untuk membuat kami semakin kuat melawan COVID-19 yang masih melanda dan ada di mana-mana. Tuhan memberkati vaksin yang masuk sehingga kami bukan hanya bisa melawan virus COVID yang melanda saat ini, tetapi kami semakin sehat satu sama lain. Kami juga mau serahkan gereja
di mana saja Injil diberitakan, kebaikan Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati setiap kegiatan, Tuhan memberkati setiap persekutuan, sehingga kami menjadi anak-anak yang kuat di suka duka hidup kami seperti apapun keadaannya. Kami mau berdoa untuk gereja Kalimantan Evangelis. Mari Tuhan juga memberkati setiap kebaikan, kegiatan yang dilakukan, terutama jemaat GKI Epata Banjarmasin dalam setiap persekutuan, kegiatan, sekolah minggu online salah satunya yang boleh diselenggarakan oleh seksi pelayanan anak jemaat GKI Epata. Tuhan memberkati semua dari proses rekaman, proses pengeditan, sampai penayangan. Tuhan memberkati semua yang bekerja, yang melayani, kakak sekolah minggu, pendeta-pendeta, dan juga kakak yang bekerja di tim multimedia. Tuhan juga senantiasa boleh membuat majelis pekerja harian Jemaat GKI Epata mendukung kami senantiasa. Untuk orang tua yang boleh juga mendukung anak-anak supaya anak-anak mereka menerima pengajaran kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan lewat cerita, lewat nyanyian, lewat pesan firman Tuhan. Biarkan kesehatan Tuhan nyatakan kepada semua orang tua, sehingga kerinduan serta harapan semua orang tua untuk membawa anak tetap kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan nyata. Karena itu adalah hal yang membuat anak-anak kami sampai mereka tumbuh besar dan dewasa betul-betul boleh Tuhan nyatakan lewat kehidupannya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau serahkan jikalau ada bapak ibu, tante, om, kakek, nenek, baik yang kami kenal atau yang tak kami kenal, yang saat ini sedang isolasi mandiri atau dirawat karena terpapar COVID-19, baik itu dirawat di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri di rumah-rumah. Mari Tuhan, Engkau hadir melawat, menyertai, menguatkan, memberkati obat-obatan, makan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka sehingga kebaikan tubuh nyata mereka alami. Mereka tetap kuat, mereka tetap sabar dan menunggu bahwa ada waktunya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang terpapar COVID. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan anak-anak kami yang sedang dalam masa pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Kesehatan Tuhan berikan kepada anak-anak kami, keceriaan, sukacita, dan tentunya sukacita mereka untuk terus bermain sambil belajar membawa mereka semakin kreatif, semakin takut akan Tuhan, semakin memberkati banyak orang. Meskipun mereka kecil, Tuhan sayang kepada mereka, tetapi Tuhan dapat memakai mereka untuk membawa nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami yang kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke yang besar itu, sungai Efrat. Adik-adik sekalian, kalian dapat menghafal ayat hafalan minggu ini di rumah dan dapat mengirimkan video adik-adik menghafal ayat hafalan tersebut dan akan ditayangkan minggu depan. Jadi jangan lupa direkam ya, nanti bisa tayang loh di minggu depan di sekolah minggu online. Oke, kita akan mengangkat satu pujian Kak Samuel yang berjudul Bapak Abraham. Mari puji
adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita siapkan uang persembahan kita, lalu kita masukkan di dalam amplop, dan di amplop bisa ditulis nama dan lingkungan, lalu tulis juga persembahan sekolah minggu. Nah, kemudian bisa diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggunya. Nah, persembahan juga bisa dikirim lewat rekening di bawah sini. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tolong Tuhan Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan gereja dan bagi pelayanan sekolah minggu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian, bawa persembahan. Musik. Adik-adik, tiba kita di ujung sekolah minggu kita pada hari ini, Pak Samuel ya. Tapi tenang, kita masih akan bertemu pada minggu depan. Seperti janjinya Tuhan Yesus, Dia akan mengaminkan apa yang akan difirmankannya. Seperti lagu ini kan Pak Samuel, judulnya walau bumi berlalu, walau langit akan bergoncang, tapi Tuhan Yesus tak pernah kecewa. Dia akan selalu beserta dengan kita ya, Kak Samuel ya. Oke, dari kita angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Musik. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah
ingkar janji, semua yang difirmankannya, amin, pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Tiba saatnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyertai kita di sepanjang ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita doa penutup yuk. Ikuti kata-kata Ibu Pendeta ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online. Minggu depan kami akan berjumpa lagi dengan sukacita dan tetap bersemangat, juga tetap percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar dan melihat kebaikan Tuhan dalam pemeliharaannya kepada Abram melalui janji yang ditepati. Mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Demikianlah kita ketika kita membuat janji. Pastikan kita pun akan menepati janji kita. Bagi adik-adik, kakak-kakak, bapak, ibu, kakek nenek yang sedang isolasi mandiri di rumah, berjuang melawan COVID-19, semoga lekas sembuh dan terus semangat. Jangan lupa menaati protokol kesehatan dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali ketemu Kak Ayu. Hari ini aktivitas kita untuk aktivitas sekaligus ayat hafalannya, menempelkan ayat hafalannya. Kak Ayu bikin ini nih, adik-adik. Kelihatan nggak ya? Yang ini warna hitamnya. Ini bentuk kucing. Kak Ayu mau bikin kucing ya adik-adik. Adik-adik di rumah juga nanti siapkan alat-alatnya, mungkin sudah siap ya di rumah. Kita akan membuat kucing. Oke. Pertama yang harus disiapkan adalah kertas origami. Origami ini ukurannya ada yang besar ada yang kecil adik-adik. Yang besar ukurannya 20 cm dikali 20 cm. Sedangkan yang kecil ukurannya 17 cm dikali 17 cm. Ingat ya adik-adik, 20 cm kali 20 cm dan yang kecil 17 cm kali 17 cm. Oke, siapkan dua kertas yang warnanya sama dengan ukuran yang berbeda ya adik-adik. Selain itu, adik-adik juga harus menyiapkan pulpen, pensil, penggaris, dan tentunya lem. Ada juga gunting. Nah, selain itu juga, selain kertas tadi yang warnanya sama, kita siapkan juga kertas dua warna lain. Yang pertama warna hitam, yang kedua, kalau yang ini bebas. Ini untuk kuping dan untuk yang di pipi aja sih adik-adik, bisa warna pink atau warna lainnya yang adik-adik suka. Oke, itu. Nah, pertama kita akan membuat yang mukanya dulu. Adik-adik siapkan kertas yang ukurannya yang kecil ya, yang ukuran 17 cm dikali 17 cm. Pertama yang dilakukan, lipat jadi 2. Lipat jadi 2. Sudah? Ratakan ya adik-adik ya. Kita ratakan. Sisi satunya, sisi ini
Kita ratakan rapi-rapi. Selanjutnya dibuka lagi, kita lipat lagi sisi yang berikutnya. Lipat lagi jadi 2. Oke, rata ya adik-adik. Nah, sekarang sudah ada 4 sisinya. Sekarang lipat masing-masing menjadi segitiga. Jadi nanti ada segitiganya, ada 4 ya adik-adik ya. Dilipat. Ini juga, sisi sini juga. Oke. Sisi sini juga. Oke. Dan sisi sini juga. Sudah rata. Tampaknya begini adik-adik. Nah, ini terlihat di belakangnya, ini terlihat depannya. Oke, sudah. Nah, sekarang yang dilakukan adalah lipat sisi atas ini. Lipat ke atas ya adik-adik. Rapi-rapi. Nah, sudah ke atas. Lalu sisi yang sebaliknya lagi juga lipat ke atas. Oke, jadi ada 2. Sudah? Kalau tampak depannya begini adik-adik. Nah, sudah ya. Sekarang sisi yang atas, yang bagian atasnya ini yang segitiga di atas, kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam. Nanti nampaknya seperti ini adik-adik. Lipat ke dalam. Nah, selanjutnya segitiga yang di bawah kita lipat naik sampai ke atas ini. Kita lipat rapi-rapi sampai ke atas. Sampai ke atas. Ya, begini. Nah, yang atas ke yang bawah ke atas, yang atasnya juga ke bawah. Nah, begini adik-adik. Nah, sekarang sisi kiri dan kanannya juga ikut dilipat. Yang ini dan yang ini ya. Lipatnya begini adik-adik. Ini dilipat seperti ini. Lipatannya kecil saja. Lipatannya kecil saja. Jadi yang awalnya lancip kita lipat supaya nggak terlalu lancip, kita lipat sedikit saja. Nah, sisi kirinya juga ya adik-adik, kita lipat sedikit saja. Oke, kiri dan kanan sudah dilipat. Ini sisi belakangnya adik-adik. Sekarang kita lihat sisi depannya. Udah jadi muka, wajah. Tinggal kita kasih mata, kita kasih mulut, kita kasih kuping. Nah, oke, sudah. Sekarang itu tadi yang belakangnya. Kita beralih ke depannya ya adik-adik. Kita mau bikin wajah. Pertama yang dilakukan adalah kita akan membuat mata. Biar matanya sama tingginya, sama besarnya. Jadi kita pakai pensil dulu adik-adik. Kalau kakak sukanya pakai pensil biar rata. Kakak ambil di tengah. Kakak kasih jarak masing-masing 3 cm. Nah, di sini 1, matanya di kiri kanannya 1. Ya. Sudah. Terus kakak buat lingkaran. Kecil aja, gak usah gede-gede. Di sisi kirinya juga kita buat lingkaran. Kita bikin mata. Terus kakak hitamin adik-adik. Pakai spidol ya. Kita hitamin sampai itu kita jadiin mata. Nah, satu lagi sisi satunya kita hitamin juga. Jadilah mata. Oke. Selanjutnya jadinya gini. Ada titik hitam di bawah. Sudah ya? Sama ya? Nah. Terus sekarang bikin mulutnya.
bikin mulutnya, kakak bentuknya bentuk gambar hati, tapi yang kecil, kecil saja. Gambar hati yang kecil. Semoga terlihat seperti hati. Seperti ini. Tarang. Udah kelihatan agak bentuk muka ya. Iya. Terus ditambah kumis kiri kanannya, karena kucing punya kumis ya. Kiri kanannya dikasih 2 garis 2 garis. 1, 2. 1, 2. Sudah ditambah kumis 2 garis kiri kanan. Terus kakak tambahkan untuk di pipinya. Ini kakak tambahkan, kakak buat dari kertas warna pink, agak pink kecil, agak lonjong. Jadi nggak bulat tapi lonjong. Ini kakak buat 2, jadi di kiri dan di kanannya nanti ditempel ya adik-adik, warna pink. Nah sekarang kita tempel kiri dan kanannya, maka diperlukanlah lem. Oke, pertama kita tempel dulu yang sisi kiri ya. Taruh di bawah mata, taruh sedikit di bawah mata. Satunya lagi di sebelah kanannya juga ditaruh di bawah mata. Udah kayak Pokemon gak sih? Ini mah kayak Pokemon ya adik-adik ya. Ini kucing, rencananya kucing. Oke, selanjutnya kita tempelkan kupingnya. Kupingnya kakak sudah lipat segitiga jadi 2 bagian. Nah segitiga ini nanti ditempel di kuping kiri dan di kuping kanan ya adik-adik. Pertama kakak potong dulu segitiganya. Kakak potong dulu bagi 2. Kakak kasih lem. Kakak kasih lem, terus ditempel di kuping sisi kanan dulu. Yuk. 1. Lepas. Maaf, lepas adik-adik. Kakak ulang lagi, tempel lagi. Ini biar lengket nih. Jadi sambil ditekan-tekan ya adik-adik ya. 1. Kuping yang satunya lagi sebelah kiri. Tempel lagi sebelah kiri. Kita tekan-tekan supaya dia melengket. Dia lengket ya. Jadilah wajah kucingnya udah jadi ya adik-adik. Wajah kucingnya iya. Oke, selanjutnya kita buat badannya. Sekarang untuk membuat badan kita ambil kertas yang lebih besar. Warnanya ya sama ya adik-adik, yang warna kuning juga. Ini yang ukuran 20 cm dikali 20 cm. Nah sekarang cara melipatnya berbeda. Kalau tadi lipatannya bagi dua lagi jadi 4 bagian. Kalau kali ini lipatannya jadi segitiga adik-adik. Dibikin segitiga. Kita ambil sisi atas, sisi bawah, kita lipat ya. Kita buat segitiga. Kita ratakan ya adik-adik ujung-ujungnya. Yang rata. Kita ratakan. 1 kali jadi segitiga. Sekarang lipat lagi, bikin 2 kali. Oke, kita kayu ratakan dulu ya, bentar ya. Kita rapikan dulu. Oke. Nah sudah. Jadilah. Jadi tadi lipatan pertama segitiga besar, sekarang lipatan kedua jadilah segitiga kecil ya adik-adik. Nah sekarang selanjutnya adalah sisi yang sini
yang ada tempat garisnya yang ini, itu kita lipat tapi kecil aja, seperempat, nggak sampai seperempat tinggi ya, bisa lah seperempat. Kita lipat kecil aja seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Sudah. Terus sisi yang di ujungnya ini, sisi yang ini kita lipat ke dalam. Lipat ke dalam. Terus sisi yang lancip juga lipat ke dalam ya adik-adik. Lipat ke dalam. Yang rapi. Jadi biar dia tahan lipatannya, kita tekan-tekan ya. Kita tekan-tekan. Oke. Nah. Sudah. Ini jadi badannya si kucing. Caranya jadi badan gimana? Kita tempelkan adik-adik dengan kepalanya. Pertama, kita ambil kepalanya, kita tempelkan. Ini sama ininya ditempelkan begini. Ini tampak, oh nggak, terbalik. Tampak belakangnya ya, ditempel. Nah, tampak belakangnya begini. Jadi, kayu ambil lem, di bagian belakang, terus kita tempelin deh kepalanya. Skups. Kalau kurang lemnya tambahkan. Ya. Kalau kakinya juga, yang bawah juga lepas-lepas, silakan dilem juga ya adik-adik ya. Ini juga misalnya atasnya Kak lepas-lepas nih Kak, boleh dilem nggak? Silakan. Kalau mau dilem boleh. Ini juga silakan dilem. Oke. Sekarang kita lihat. Ih, udah jadi, hampir jadi nih. Apa yang kurang ya? Ada yang kurang adik-adik. Kita mau taruh yang di lehernya nih. Ada kalungnya. Kak Ayu ambil kertas warna hitam ya. Kita tempelkan di lehernya. Jadi pakai lem. Kita tempelkan lagi. Nah, di lehernya. Terus yang berlebihan kita gunting. Kertas-kertas yang berlebih digunting aja ya. Yang rapi adik-adik. Karena takut kena kepalanya, dikait pelan-pelan nih. Satu lagi yang sisi sini, sisi sebaliknya ya. Sisi sebaliknya juga. Kita rapikan ya Dede. Yuk. Sudah deh. Jadi deh kepala kucingnya. Udah. Sekarang untuk ayat hafalannya akan kita tempelkan di perutnya, perut si kucing ya. Nah ini kebetulan Kayu sudah ngeprint ayat hafalannya di kertas lembar kecil. Tapi kalau adik-adik mau menulis, silakan aja, nggak apa-apa. Ditulis yang rapi di perutnya ini ya. Karena Kayu udah ngeprint, Kayu tinggal tempel aja nih di tengah-tengah ini. Bentar, Kayu tempel ya. Kayu tempel di tengah-tengah. Semoga rata. Kayu tempel di tengah-tengah. Oke. Agak-agak miring. Bentar, Kayu rapikan. Oke. Gimana Dedek? Kok tetap miring ya? Bentar, Kayu rapikan lagi. Iya, udah.
Jadilah prakarya kita, aktivitas kita untuk minggu ini. Kucing, yang di tengahnya ada ayat hafalan. Oke. Mudah ya adik-adik? Mau warna hitam, mau warna biru. Kak Ayu punya 3. Ini warna biru, ini warna hitam, dan ini yang warna kuning. Sikan adik-adik? Nanti dicoba di rumah ya. Jangan lupa nanti difoto yang sudah jadi. Setelah difoto, dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing, agar nanti ditampilkan di video di minggu berikutnya. Oke, itu aja adik-adik. Mudah kan? Dadah adik-adik. Terima kasih. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pasti akan digenapi.